Oke, halo guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Uh, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah ya, kalian usahakan untuk selalu tetap di rumah saja ya, atau stay at home gitu ya. Nah, tapi sambil kalian stay at home ya, di rumah saja, kalau bisa ya lakukanlah hal-hal yang sifatnya produktif ya. Jadi kalian bisa berolahraga gitu ya, kemudian bisa berlatih hal-hal yang lain gitu ya. Intinya jangan diam-diam saja di rumah ya, sehingga tidak membosankan ya, walaupun tetap di rumah saja. Nah, salah satu hal produktif yang bisa kalian lakukan juga itu adalah belajar matematika ya, bersama Bapak Anton ya. Nah, hari ini Bapak ingin berbagi ilmu dengan kalian ya, untuk materi matematika kita ya, di bab selanjutnya, yaitu tentang integral ya. Jadi ini lanjutan dari pembahasan matematika ya di semester ini ya. Nah, oke, jadi garis besar yang akan Bapak jelaskan ya, outline pembelajarannya. Yang pertama itu ada apa ya, jadi apa itu integral. Kemudian how, bagaimana, jadi bagaimana nanti cara kita mengoperasikan perhitungan dari integral. Kemudian why, kenapa ya, jadi kenapa kita mesti belajar tentang integral ini ya, apa nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, apa aplikasinya gitu ya. Nah, kita pertama ke definisinya dulu, integral itu apa. Nah, sebelum kita ke definisi integral, jadi Bapak ingin mereview sedikit ya tentang materi kita sebelumnya ya, yaitu tentang turunan atau derivatif ya. Bapak harap kalian masih ingat nih ya, walaupun belum selesai ya, belum benar-benar selesai kita materi ini, tapi Bapak harap, Bapak percaya gitu ya, kalian sudah punya basic yang sudah cukup lah ya. Jadi sudah tahu bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi. Jadi misalkan ada sebuah fungsi fx, nah kemudian diturunkan, nah maka fungsinya akan berubah ya gitu. Nah, turunan sendiri itu didefinisikan sebagai kemiringan ya, kemiringan dari sebuah kurva ya di setiap titik gitu ya. Nah, Bapak coba pengen tes gitu ya, apakah kalian masih ingat. Contoh nih, misalkan Bapak punya fungsi fx. Apa ini? Ini cuman hiasan aja ya. Jadi ini biar nggak kosong aja slide Bapak nih. Nah, contoh nih, misalkan Bapak punya fungsi fx, yaitu 3x kuadrat plus x plus 12 ya. Nah, fungsi fx-nya ini. Kemudian apa fungsi dari turunannya ya. Jadi kalau misalkan fungsi fx ini kita turunkan, maka hasilnya apa ya. Coba kalian ingat-ingat lagi ya, gimana cara menurunkan sebuah fungsi. Oke. Nah, jadi fungsi fx misalkan 3x kuadrat plus x plus 12, kalau kita turunkan ya, maka fungsi ini akan menjadi, kita kerjakan masing-masing ya. Jadi 3x kuadrat dulu, kamu turunkan apa, x kamu turunkan apa, 12 kamu turunkan apa. Oke, gimana turunan 3x kuadrat? Jadi kalau turunan 3x kuadrat, pangkatnya diturunkan ya. Jadi 3 dikali dengan 2 gitu ya. Kemudian x, pangkat x-nya dikurangkan 1 ya, jadi hasilnya adalah 6x gitu ya. Kemudian kalau x diturunkan jadi apa? X ini kan berarti x pangkat 1 ya, berarti satunya turunkan. 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1, berarti x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 1 dikali 1, berarti turunan x adalah 1 ya. Kemudian 12 kan berarti dia nggak punya variabel x ya. Jadi apa nih turunan dari 12? Turunan dari 12 adalah 0 ya. Jadi konstanta kalau diturunkan 0. Sehingga fungsi fx ini kalau diturunkan, hasilnya adalah
ya benar ya, 6x plus 1 ya. Nah, Bapak harap kalian masih ingat nih, karena materi ini kalau misalkan kalian lupa gitu ya, atau tidak ingat atau tidak paham, sulit nanti kita buat lanjut ke materi yang integral ini ya. Jadi Bapak harap kalian pahami kembali ya tentang turunan. Nah, jadi fungsi turunan itu seperti itu ya. Jadi kalau kita punya fungsi fx, kita turunkan, caranya seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalkan Bapak punya fungsi yang sudah diturunkan gitu ya. Nah, contoh nih, misalkan nih ada fungsi nih, fungsi yang sudah diturunkan adalah 4x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus x. Nah, Bapak pengen tahu fungsi awalnya apa gitu sebelum dia diturunkan. Fungsinya apa nih? Gitu ya. Jadi dibalik prosesnya. Nah, untuk tahu fungsi awal ya dari sebuah fungsi yang sudah diturunkan, nah kita perlu yang namanya integral ya. Jadi integral itu proses disebut juga sebagai anti turunan gitu ya. Jadi kalau sebuah fungsi diturunkan, kemudian kalau fungsi turunan itu kita integralkan, maka dia akan balik lagi ke fungsi sebelumnya ya. Jadi integral itu disebut juga sebagai anti turunan ya, atau anti derivatif ya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi nih, contohnya ya, f aksen ini kan fungsi yang sudah diturunkan nih. Kalau kita integralkan, maka kita akan menemukan fungsi awalnya ya. Atau yang ini tadi, contoh yang kita awal tadi ya, kalau misalkan Bapak punya f aksen x nya 6x plus 1, kalau ini Bapak integralkan, maka dia akan balik lagi ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya apa ini tadi? 3x kuadrat plus x plus 12 gitu ya. Nah, jadi turunan dan integral ini saling berkaitan ya. Makanya Bapak bilang tadi, kalian mesti ngerti dulu nih yang turunannya ya. Turunannya sudah paham, integralnya ya mudah-mudahan bisa paham juga ya. Nah, jadi itu definisi dari integral ya. Sebenarnya ada definisi yang lebih dalamnya lagi, cuman Bapak nggak jelaskan di sini ya. Jadi Bapak cuman jelaskan gimana sih cara menghitung operasi dari integral ya. Nah, dia jadi intinya integral itu tadi ya disebut juga sebagai anti turunan. Oke. Nah, formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung integral sebuah fungsi secara umum ya, ini Bapak teruskan persamaannya ya. Jadi integral itu lambangnya ini yang kayak cacing ini ya, bentuknya kayak cacing gitu. Nah, ini integral ini namanya. Kalau turunan kan dia bisa pakai f aksen gitu ya, atau bisa pakai d per dx gitu ya. Nah, itu turunan. Tapi kalau integral dia lambangnya kayak gini, kayak cacingnya ya. Nah, jadi ini adalah formula atau rumus umum yang dipakai untuk mengintegralkan sebuah fungsi. Nah, ini fungsinya adalah ini ya, k dikali x pangkat n. Jadi k itu adalah konstanta ya. Konstanta tuh ya artinya bukan variabel ya, nilai gitu yang misalkan 1, 2 gitu ya. Pokoknya nilai lah ya. Kemudian x ini berarti variabelnya. Nah, n itu pangkat dari si variabelnya ya. Jadi bisa pangkat 1, bisa pangkat 2, bisa pangkat min 1, bisa pangkat 0 gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung sebuah integral. Jadi ini integral fungsi ini terhadap fungsi x ya, gitu. Karena dia diintegralkan terhadap x. Nah, apa nih formulanya ya? Jadi ini kalian mesti ingat nih. Jadi formulanya untuk mencari integral tadi sebuah fungsi adalah, nah ini hasilnya ya. Jadi kalau ada konstanta dia tetap nilainya, jadi tidak berubah, jadi tetap tulis k. Kemudian pangkatnya diturunkan, tapi diturunkan dibagi ya. Kalau tadi turunan itu kan pangkatnya diturunkan dikali nih. Kalau dia integral, pangkatnya diturunkan tapi dibagi ya, dibagi dengan n plus 1 gitu ya. K dibagi n plus 1, jadi pangkat si variabelnya diturunkan n plus 1 gitu ya. Kemudian dikali x ya, dipangkatkan n plus 1, jadi variabelnya dipangkatkan pangkat variabelnya ditambahkan 1 juga gitu ya. Jadi variabelnya pangkatnya diturunkan ditambahkan 1, kemudian dikalikan variabelnya pangkatnya ditambahkan 1 gitu ya. Kemudian ada plus c. Nah, c ini juga suatu nilai gitu ya.
Dan ini harus ditambahkan dengan C ya. Nanti Bapak jelaskan kenapa harus ada plus C-nya gitu ya. Untuk integral ini gitu ya. Kenapa harus ada plus C-nya? Nanti Bapak jelaskan. Nah, hasil integral ini berlaku untuk n tidak sama dengan min 1. Kenapa? Karena coba kamu masukin kalau misalkan n-nya min 1 ya, berarti k maksudnya x-nya pangkat x pangkat min 1 ya. Kalau x-nya pangkat min 1 berarti k dibagi min 1 tambah 1 ya kan. Min 1 tambah 1 kan berarti 0 ya. K per 0 ya kan, suatu angka dibagi dengan 0. Nah, kan itu tidak terdefinisi ya. Dalam matematika sesuatu yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi ya. Atau tak hingga ya. Jadi angkanya tidak ada gitu ya, tidak jelas. Nah, sehingga nanti dia hasilnya beda. Jadi ini persamaan yang di atas ini berlaku untuk n tidak sama dengan min 1 ya gitu. Jadi kalau misalkan x-nya bukan pangkat min 1 ya kamu pakai persamaan ini gitu ya. Nah, kalau dia misalkan x-nya pangkat atau n-nya sama dengan min 1 ya x pangkat min 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah jadinya ini ya, ln x ya, tetap ada plus c-nya ya. Ln ini logaritma natural ya. Nah, cuman di SMA ini jarang banget sih dipakai ya. Kalau misalkan kita belajar itu jarang sekali menemukan ada yang fungsi x-nya pangkat min 1 ya. Biasanya sih tidak sama dengan min 1 gitu ya. Kan ada banyak sekali angka yang bukan min 1 ya. Nah, jadi ini jarang sekali dipakai, jadi yang sering dipakai ini. Jadi ini kamu mesti ingat nih, yang ini ya. Fungsi ini ya, kalau bisa kamu hafal, kamu ingat gitu ya. Karena nanti untuk latihan-latihan soal berikutnya, nah nanti kita akan pakai persamaan ini, gimana cara menghitungnya. Gitu ya. Nah, oke, contoh ya, langsung ke contoh. Nah, ini persamaan yang tadi, Bapak tuliskan lagi. Bapak kasih warna merah gitu ya, biar kamu bisa lihat atau ingat jelas gitu. Kemudian ya, kita coba satu contoh soal. Nah, contohnya Bapak punya soal nih, integral 5x pangkat 4 dx ya, hasilnya apa? Nah, caranya sama, tinggal pakai aja ya. Kan ini bentuknya mirip nih sama kayak formulanya ya. K x pangkat n dx gitu ya. 5x pangkat 4 dx gitu. Berarti k-nya kan sama dengan 5 gitu ya. X-nya pangkat n, berarti x pangkat 4, berarti n-nya sama dengan 4 gitu ya. Kemudian dx gitu ya. Nah, hasilnya apa? Berarti hasilnya adalah integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5. 5 ini tetap ya, karena dia koefisien atau konstanta ya. 5 dibagi dengan pangkat si variabelnya kan x pangkat 4 nih. Pangkatnya diturunkan 4 ditambah 1, 5 ya. X pangkat variabelnya ditambahkan 1 juga. Berarti x pangkat 4 tambah 1 jadi 5 juga. Plus C ya, jangan lupa plus C-nya sama dengan 5 per 5 X pangkat 5 plus C. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya, 5 bagi 5 kan 1, sehingga sama dengan X pangkat 5 plus C gitu ya. Sehingga integral dari 5X pangkat 4 dx hasilnya adalah X pangkat 5 plus C gitu ya. Oke, nah coba dipahami lagi ya. Nanti kalau kamu nggak paham ya, kamu bisa ulang-ulang lagi ya videonya ya. Itu enaknya kalau belajar online kan, jadi bisa replay lagi ya. Kalau di kelas kan malu-malu bertanya, ya udah gurunya lewat ya, lewat aja gitu kan pelajarannya. Nah, kalau ini kamu nggak ngerti, kamu bisa ulang lagi ya. Coba ulang lagi. Kalau misalkan Bapak kecepatan, nah videonya dilambatin gitu ya. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya ya. Mirip juga nih ya, integral 3x pangkat 5 dx ya, harusnya sih bisa nih ya ngerjainnya. Oke, coba Bapak kasih kamu waktu lah ya buat mengerjakannya 5 detik. Kamu pause dulu lah videonya ya, kamu kerjain, kamu lihat rumusnya ini gitu ya. Nah, kamu kerjain. Nah, coba silakan kerjain dulu ya. Oke, nah hasilnya
adalah, ya harusnya kalau benar perhitungannya hasilnya gini ya, setengah X pangkat 6 ya. Ya penguraiannya gini, kamu bisa lihat nih ya, 3X pangkat 5, ini kan 3 konstanta, biar tetap ya ada ya, tidak berubah. Yang berubah itu yang ada variabelnya ya. Nah, ini X pangkat 5 variabelnya, berarti 5-nya turun tapi dibagi ya. 5 tambah 1, 6. X pangkat 5 tambah 1, 6 juga ya. Jadi 3/6 X pangkat 6 plus C. Jadi ini bisa disederhanakan lagi, 3/6 ya. 3/6 kalau disederhanakan jadi 1/2, setengah ya. Jadi setengah X pangkat 6 plus C gitu ya. Oke, gampang kan? Integral kan? Jadi mirip-mirip aja kayak turunan, yang penting kamu ingat ini persamaannya ya. Dan kalau intinya matematika itu sering aja sih latihan soal ya. Jadi kalau kamu sering latihan soal, ini rumus ini akan terhafal dengan sendirinya ya. Gitu. Oke. Lanjut contoh yang sedikit berbeda ya, agak sulit sedikit. Nah, gimana kalau misalkan ada dijumlahkan, Pak? Tadi kan cuma satu aja variabelnya ya. Nah, ini dijumlahkan nih, misalkan integral 7x pangkat 3 plus 6x dx gitu ya. Nah, caranya mengintegralkannya adalah ya sama aja ya. Jadi intinya kamu integralkan satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalnya 7x pangkat 3 plus 6x gimana, Pak? Ya kamu integralkan ini, 7x pangkat 3 apa integralnya? Nah, ditambah integralnya 6x apa gitu ya. Nah, maka hasilnya apa nih? Ya, sama ya. Jadi 7, integral ini apa? Oke, integral ini apa? 7 ya kan? Per 3 tambah 1, berarti 7/4 X 3 tambah 1 berarti 4. 7/4 X pangkat 4 ya. Ditambah 6X. 6X turunannya apa? 6/2. Kenapa 2? Karena ini X pangkat 1 kan. Berarti 1 tambah 1 2. 6/2 X pangkat 2 plus C. Oh, ini bisa disederhanain sebenarnya. Oh, udah ada nih. Jadi 7/4 X pangkat 4 plus 3x kuadrat plus C ya. Jadi ini hasil integralnya gitu ya. Jadi kalau ada dapat fungsi seperti ini, bikinlah dia kerjakan masing-masing gitu ya. Kerjakan ini apa gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya misalkan bentuknya bentuk akar gitu ya. Jadi misalkan akar 8 integral 8 akar x dx ya. Maka hasilnya apa nih? Maka hasilnya adalah, nah caranya adalah gini. Ini kan akar x gitu ya. Nah, sementara di persamaannya tadi kan bentuknya kan pangkat gitu ya. Nah, caranya ya udah berarti bentuk akar ini kamu ubah dulu dalam bentuk pangkat gitu ya. Nah, harus masih ingat nih ya, pelajaran eksponen nih. Kalau akar itu artinya pangkat berapa? Ya, akar itu adalah pangkat setengah gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya 8 akar X dx, maka akar X-nya Bapak ubah ke dalam bentuk eksponen gitu ya. Atau bentuk pangkat. Bentuk pangkatnya apa nih dari akar X? Bentuk pangkatnya adalah 8 dikali X pangkat setengah. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, gimana? Ya udah tinggal pakai rumusnya kan. Nah, 8 ini kan tetap nih karena dia variabel kan. Nah, yang diubah itu adalah X pangkat setengah. Nah, setengahnya nih. Ya kan? Berarti setengahnya turunkan ditambah 1 gitu ya. Kemudian setengahnya ditambahkan 1 gitu ya. Jadi bedanya sebenarnya dengan turunan tuh, kalau turunan kan diturunkan dikali. Terus pangkatnya dikurangin. Kalau integral diturunin juga tapi dibagi. Kemudian pangkatnya ditambah gitu. Karena kan tadi kan turunan sama integral itu kan saling berkebalikan. Kalau mau fungsi diturunkan dapat fungsinya kan. Kalau fungsinya sudah diturunkan mau diintegralkan dapat fungsi awalnya gitu ya. Jadi dia bolak-balik saja. Nah, ini hasilnya ya. Kamu ikutin aja nih. Nah, dapatlah hasilnya ini ya. 16/3 X pangkat 3/2 plus C. Nah, ini juga kalau misalkan kamu mau ubah dia ke dalam bentuk akar juga boleh gitu ya. Jadi tidak harus berpatokan pada ini gitu ya. Tapi kalau dalam matematika
Kalau bentuknya belum sederhana ya sederhanakan gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak mau jelaskan nih kenapa tadi harus ada plus C-nya. Gitu kan? Untuk bertanya-tanya, Pak kenapa harus ada plus C-nya? Nah, sekarang kita balik dulu sedikit ya ke turunan. Nah, masih ingat ya turunannya? Nah, kalau misalkan Bapak punya fungsi fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 8x plus 15. Oke, turunannya apa nih? Coba cari ya. Turunannya apa? Cari. Kalau misalkan Bapak, satu lagi ya, misalnya Bapak punya fungsi fx-nya mirip nih, 3x kuadrat plus 8x plus 100. Bedanya cuma ujungnya nih. Satunya plus 15, satunya plus 100. Apa? Turunannya apa? Yang bawahnya apa? 3x kuadrat plus 8x min 12 misalkan. Hasilnya apa? Kalau misalkan fx-nya 3x kuadrat plus 8x plus 2020. Hasilnya apa? Ini kan apa namanya? Mirip-mirip ya fungsinya ya. Cuman beda ujungnya aja, ini plus 15, ini plus 100, min 12 plus 20 gitu ya, 2020. Nah, hasil turunannya apa? Coba kamu cari. Turunannya adalah iya, turunannya sama semuanya. Turunannya adalah 6x plus 8. Gitu kan? Ini kan 3x kuadrat. Jadi turunannya 2 kali 3, 6. 6x. Plus 8x turunannya apa? 8. 15 turunannya apa? 0. 0 kan? Jadi kalau konstanta kan turunannya 0. 15 turunannya 0. 100 turunannya 0. 12 turunannya 0. Plus 2020 juga 0. Ya, jadi kalau ada konstanta di belakangnya ini ngaruh ya kalau diturunkan ya. Ya, yang berpengaruh itu kan hanya yang ada variabelnya saja gitu. Nah, sehingga turunannya ini 6x plus 8. Nah, tadi kan integral itu kan proses untuk membalikan ya, untuk mengembalikan ke fungsi awalnya. Jadi ini misalnya Bapak punya fungsi nih. Oke, anggap yang di sebelah kiri ini kamu abaikan dulu ya. Gitu. Kamu lihat yang ini fungsi ini. Misalkan Bapak punya fungsi yang sudah diturunkan. Fungsi yang sudah diturunkan itu adalah 6x plus 8. Bapak pengen tahu fungsi awalnya apa? Caranya gimana? Caranya diintegralkan gitu ya. Jadi kalau sebuah fungsi sudah diturunkan, kamu integralkan, kamu akan dapat fungsi awalnya. Nah, apa hasil integralnya? Hasil integralnya nah, ini dia. Kamu integralkan. Gimana integral 6x plus 8? Nah, udah tadi kan? Belajar kan? Yang gampang kan? Jadi kerjaan masing-masing ya. Integral 6x plus 8. Berarti integralkan 6x. Integral 6x apa? 6 dibagi, ya kan? Ini x kan berarti pangkat 1. Berarti 1 plus 1, 2. 6 per 2. X pangkat 2. Plus. Nah, ini integral konstanta. Kalau turunan konstanta kan 0. Ya, ini kan turunannya 0. Kalau integral konstanta nggak 0. Ya, kenapa? Karena konstanta itu kan sama aja kayak dia pangkat x pangkat 0 gitu ya. Kayak 8. Berarti kan sama aja kayak 8 dikali x pangkat 0. Nah, berarti kan kalau dia 0, berarti kan 0 tambah 1. Berarti 8 per 1. Gitu ya. Karena kan 0 tambah 1. Dikali x dipangkatkan 0 tambah 1 juga. Berarti 8 per 1 kali x pangkat 1. Berarti 8x. Sehingga hasil dari integralnya itu adalah 3x kuadrat plus 8x gitu ya. Ini kan kita balikin ya posisinya. Dari yang sudah diturunkan kita integralkan. Nah, kita dapat 3x kuadrat plus 8x. Nah, kalau kita lihat fungsi yang ini lagi, ya kita balik lagi ke sini ya. Kan 3x kuadrat plus 8x kan? Mirip kan? Mirip dong, ya. Nah, cuman masalahnya kok nggak ada ujungnya gitu ya. Ini ada 15, ada plus 100, ada min 12, ada plus 20 gitu. Nah, di sini nggak ada ujungnya gitu. Nah, jadi fungsi sebenarnya itu apa gitu? Apakah 3x kuadrat plus 8x saja? Atau bisa juga 3x kuadrat plus 8x plus 15? Atau plus 100? Jadi mana yang benar? Nah, itulah kenapa integral ini harus ditambahkan dengan C. Jadi C itu suatu nilai, kita nggak tahu. Jadi bisa berapapun gitu ya, sama kayak ini. Karena kalau C itu, konstanta itu diturunkan kan 0. Hilang dia kan di fungsi ini kan. Nah, makanya apa namanya? Untuk integral itu ya, itu harus ditambahkan dengan C. Nah, ini namanya integral tak tentu. Ya, ada dua nanti integral ya. Ada integral tak tentu, ada integral tentu.
ya. Integral tentu itu integral yang ada batasannya gitu ya, ada batasan bawah, ada batasan atas. Nanti kamu belajar di kelas 12. Tapi untuk integral tak tentu yang kita pelajari sekarang ini, nah dia nggak ada batasannya, sehingga setiap hasil integralnya itu harus ditambahkan dengan C gitu ya, harus ditambahkan dengan C plus C ya. Nah, makanya Bapak kasih tambahan di sini ya. Jadi hasilnya 3x kuadrat plus 8x plus C. C-nya apa Pak? C-nya bisa berapapun, bisa 15, bisa 100, bisa berapapun ya. Makanya kita tulisnya C. Oke, Bapak harap jelas ya kenapa harus ada plus C-nya. Oke. Nah, kenapa ya? Y-nya tadi ya. Kenapa kita harus belajar integral? Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Ini adalah beberapa manfaat atau aplikasi integral di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, contohnya ini ya di bidang matematika ya, karena kan integral kan kita belajar di matematika ya. Apa fungsinya nih di bidang matematika? Kamu bisa menggunakan integral itu untuk menghitung objek atau benda-benda yang bentuknya itu tidak beraturan gitu ya, atau asimetris gitu ya, atau bentuknya aneh-aneh nih. Contohnya kayak gini nih ya. Kamu bisa lihat nih. Ini kan aneh-aneh di bentuknya. Ya kalau kita pelajari di SD atau di SMP kan ya, kita belajar untuk menghitung misalkan volume tabung gitu ya, volume bola gitu ya. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Gimana cara menghitungnya? Nah, kita akan ditolong sama yang namanya integral ya. Jadi integral itu digunakan untuk menghitung ini, benda-benda atau objek-objek yang bentuknya itu asimetris, yang tidak beraturan gitu ya. Selanjutnya ya nggak cuma di bidang matematika ya, di kehidupan yang lain juga, di ekonomi bahkan ya. Bahkan anak-anak IPS juga perlu nih belajar integral ya. Ya nggak semua sih maksudnya diaplikasikan gitu ya, tapi ini ada di beberapa bagian itu pasti perlu ya perhitungan integral ya. Pokoknya yang berkaitan dengan hitung-hitungan pasti dia nanti perlu nih, karena nanti kalau kamu kuliah ada namanya tuh materi itu namanya kalkulus ya. Itu mata kuliah wajib, apalagi kalau kamu masuk teknik ya, itu wajib tuh. Kalkulus itu ya itu tadi integral dan turunan ya. Nah, bahkan nih bidang kedokteran juga ya, apalagi bidang teknik ya, ini buat mesin-mesin pesawat ya, itu semua perhitungannya itu pasti nanti menggunakan integral ya. Jadi kalau kamu yang ada punya cita-cita di bidang ini gitu ya, harus bisa nih mengkalkulasi atau menghitung menggunakan integral ya. Jadi itulah manfaat ya dari integral di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bapak nggak jelasin secara detail, nanti kamu bisa cari sendiri juga ya di internet gitu ya. Kira-kira apa lagi sih yang bisa diaplikasikan nih integral ya di dalam kehidupan kita. Oke, nah ini secara singkatnya saja ya. Nah ini ada latihan soalnya, jadi ada Bapak kasih 5 soal untuk kalian kerjakan ya. Jadi ini latihan soal ini nanti dikumpulkan ya. Jadi kamu kerjakan di rumah, nanti kamu kerjakan di selembar kertas ya. Kemudian nanti akan dikumpulkan ya, bisa melalui media sosial, atau nanti ya kontak dengan Bapak gitu ya, atau nanti mau melalui wali kelas. Nah, nanti kamu kerjakan ini dulu ya, nanti mungkin ada keterangan lebih detailnya di kolom deskripsi ya. Dan kalau misalkan kamu juga ada bingung nih dengan materi ini, ada yang mau ditanyakan, kamu boleh tanya di kolom komentar ya, boleh bertanya ya, karena kalau mau bertanya saat di jalan ya. Jadi jangan sampai kamu sesat. Jadi nanti Bapak akan terus pantau ya, kalau misalkan Bapak bisa bantu, Bapak bantu ya. Nah ini ada 5 soal, kamu kerjakan, beberapa ada yang mirip ya. Kalau latihan soal harus lebih susah ya, kalau Bapak kan prinsipnya gitu ya, jadi latihan soal harus lebih susah dibandingkan nanti ulangannya ya. Jadi kalau latihannya sudah susah, ulangannya harusnya bisa gitu. Nah ini kalian kerjakan, nanti dikumpulkan ya. Keterangan lebih detailnya nanti pokoknya dijelaskan di deskripsi ya, kapan pengumpulannya, terakhir kapan ya.
Oke, uh, Bapak kira sekian aja pembelajaran kita ya di semester ini. Ya, Bapak berharap ya kalian tetap jaga kesehatan kalian, ya jaga kebersihan juga gitu ya, dan bantu pemerintah ini untuk menyetop penyebaran dari virus corona ini ya. Jadi dengan cara ya tetap jaga kebersihan ya dan stay at home. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.